Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 beranggotakan Muhammad Ahdi Lukmanul Hakim, Ika Rahma Putri, Luki Hanum Adami, dan Zulfina Nadia. Di sini kami akan membacakan materi yang telah kami rangkum dari video di Elena. Yang pertama dari saya Muhammad Ahdi, antropologi psikologi adalah berbeda dengan yang namanya partikularisme historis. Partikularisme historis berkembang melalui sejarahnya yang membentuk kebudayaannya masing-masing, sehingga tidak bisa diukur mana yang lebih baik dan mana yang lebih tinggi. Sehingga muncul tokoh antropologi dengan teorinya relativisme budaya, yaitu Franz Boas. Cultural behavior menggunakan model individu dalam melihat sesuatu yang khas dan berkarakter, yang membedakan kepribadian manusia satu dengan yang lainnya, yaitu wataknya atau etosnya. Cara psikologi melihat seorang individu digunakan oleh antropologi untuk melihat kebudayaan. Kebudayaan memiliki sesuatu yang khas, berkepribadian, berkarakter, untuk membedakannya dengan kebudayaan yang lain, sehingga disebut antropologi psikologi atau cultural behavior. Sehingga memunculkan dua cara, yaitu yang pertama melihat kebudayaan atau komunitas dari sudut pandang psikologi. Yang kedua, melihat individu seseorang dari segi antropologis. Antropologi psikologi adalah kesatuan kebudayaan yang menyeluruh, yang memiliki watak yang khas atau kepribadian sendiri-sendiri. Aspek-aspek kebudayaan diantaranya fisik, perilaku, bahasa, serta gagasan. Menurut Profesor Kunchoro-Ningrat, ada ide atau gagasan, aktivitas atau perilaku, serta hasil karya atau artefak. Sebagai contoh kita lihat pada negara Jepang. Menurut Ruth Benedict, orang Jepang memiliki dua karakter menjadi satu, yaitu karakter yang halus, lembut, dipadu dengan karakter keras, dingin, dan kejam. Dari sana kita tahu bahwa kesetiaan yang luar biasa, ada pengorbanan luar biasa, semangat luar biasa, serta keras kepala yang luar biasa yang digambarkan oleh Ruth Benedict. Yang kemudian dari tokoh yang kedua yaitu Margaret Mead. Margaret Mead meneliti tentang gejala pubertas pada remaja. Margaret Mead melihat bahwa yang namanya pubertas atau perkembangan remaja itu tidaklah universal, tetapi sangat kultural, yaitu sangat Eropa Amerika sentris. Margaret Mead membuktikannya pada perkembangan remaja di Samoa. Masyarakat Samoa Margaret Mead melihat bahwa tumbuh kembang anak-anak di Samoa tidak melalui keluarga inti, tetapi melalui keluarga luas. Anak-anak di Samoa sejak kecil sudah bergaul di luar keluarga inti, sudah diasuh atau meminta makan kepada keluarga di tetangganya, sehingga anak-anak di Samoa saat mencapai masa pubertas tidak lagi ingin mencari kebebasan, dikarenakan sudah terbebas dari kecil. Kebudayaan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui proses enkulturasi. Enkulturasi adalah proses individu mempelajari alam pikiran dan perilaku orang-orang lain dalam kebudayaannya. Kemudian ada proses sosialisasi, yaitu mempelajari dan terlibat masuk dalam sistem sosial dan menduduki status serta peran tertentu. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, saya akan melanjutkan ringkasan materi. Pada materi kebudayaan dan kepribadian ini hampir sama dengan partikularisme historis, di mana asumsi partikularisasi historis dari kebudayaan dilihat dari perkembangan sejarahnya masing-masing dan membentuk karakter kebudayaan masing-masing, sehingga tidak bisa dibandingkan dari kebudayaan satu dengan lainnya. Lalu juga kita melihat individu dengan individu lain berbeda bukan karena fisiknya, jenis kelaminnya, dan bukan melihat dari ciri biologisnya. Yang membedakan manusia satu dengan lainnya disebut behaviornya atau etosnya, wataknya. Dan kajian ini dipelajari ilmu psikologis dan kemudian dibedah bagaimana kepribadian manusia memilih karakter yang berbeda yang satu dengan lainnya, dilihat dari bagaimana sejarah pengalaman hidupnya. Nah, konsep dari sudut pandang psikologis ini yang nantinya digunakan untuk melihat kebudayaan. Cara-cara ilmu psikologis melihat individu ini
digunakan antropologi untuk melihat kebudayaan, dan kebudayaan juga dianggap menjadi sesuatu yang khas, unik, berkepribadian, dan berkarakter dengan kebudayaan lain. Lebih gampangnya psikologis meninjau kepribadian secara individual dan antropologi meninjau kepribadian secara berkelompok. Dan juga dilihat individu secara antropologis, misalnya seperti saya orang Minang, orang lain untuk melihat kebudayaan Minang seperti apa yang bisa kita lihat dari diri saya sendiri, bagaimana melihat sikap pada diri saya sendiri. Diri saya kemudian dilihat bagaimana bisa dilihat kebudayaan Minang itu seperti apa. Tidak bisa dilanjutkan selanjutnya. Dari video yang ada di Elena, yang bisa saya tangkap itu manusia dengan manusia itu sama. Yang membedakan itu watak. Yang mempelajari watak itu psikologi. Watak bisa dilihat dari sejarah hidupnya. Sudut pandang psikologi ini yang digunakan untuk melihat kebudayaan. Bahwa kebudayaan yang dimiliki itu memiliki keunikan yang berbeda-beda. Antropologi psikologi itu cara melihatnya itu kebudayaan dilihat dari psikologis, juga individu dilihat dari kebudayaan. Kebudayaan itu kesatuan yang menyeluruh yang memiliki watak, ras, atau kepribadiannya sendiri-sendiri. Modalnya berasal dari kepribadian individu manusia. Cara untuk melihatnya itu terpancar dari unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan itu ada gagasan, perilaku, dan hasil karya. Kemudian cara mewariskan budaya itu bisa dengan parenting. Cara mewariskan budaya itu namanya enkulturasi. Dengan ini individu mempelajari budaya dengan arahan orang tua atau bagaimana cara memandang lingkungan. Kemudian bisa dengan sosialisasi, yaitu terlibat langsung dengan orang lain atau dengan cara sosialisasi. Selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Setelah saya melihat video materi pada Elena, bahwa teori kultur behavior atau teori kepribadian kebudayaan atau yang disebut sebagai antropologi psikologi, teori ini mirip meskipun tidak sama dengan partikularisme historis, dan kita kembali asumsikan bahwa kebudayaan dari partikularisme historis itu melihat bahwa kebudayaan berkembang melalui sejarahnya masing-masing yang membentuk karakter kebudayaan masing-masing, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lainnya. Bila diukur mana yang lebih baik, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih relatif, kemudian Vance mengkampanyekan apa itu relativisme budaya dalam antropologi. Paradigma partikularisme historis ini secara lebih spesifik artinya bahwa kemudian apa yang kita anggap khas oleh ketika partikularisme historis ini mengaku bahwa budaya itu khas berkarakter lebih didalami oleh paradigma ini. Cara mendalaminya paradigma ini dengan menggunakan model manusia, menggunakan model individu dalam melihat sesuatu yang khas atau berkarakter. Seseorang yang berbeda dengan seseorang yang lain bukan karena fisiknya, bukan karena jenis kelaminnya, dan bukan karena hasil biologisnya, tetapi yang membedakan adalah etos dan motifnya. Konsep-konsep psikologis sudut pandang inilah yang kemudian digunakan untuk melihat kebudayaan dengan cara-cara ilmu psikologi yang digunakan oleh antropologi untuk melihat kebudayaan, kemudian juga dianggap memiliki sesuatu yang khas, unik, berkepribadian, berkarakter, dan membedakan dengan kebudayaan yang lain. Maka dalam sudut pandang psikologi ini, maka ketika mempelajari
antropologi, psikologi yang kita diskusikan bisa membatasi problem-problem dalam masyarakat dalam persoalan bagaimana individu dan kelompok dan bagaimana kita menjelaskan kelompok dan individu. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang kelompok kami kumpulkan. Yang pertama pertanyaan dari saya, Muhammad Ahdi, apa saja implementasi antropologi psikologi di dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, pertanyaan dari Luki Hanum, menurut Anda seberapa pentingkah hubungan antropologi dengan psikologi? Lalu yang ketiga dari Zulfina Nadia, kenapa kebudayaan dan kepribadian saling berkaitan? Lalu pertanyaan keempat dari Ika Rahma Putri, bagaimana kebudayaan mempengaruhi kepribadian? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Luki Hanum. Menurut Anda, seberapa pentingkah hubungan antropologi dengan psikologi? Menurut pendapat saya, hubungan antara antropologi dengan psikologi sangatlah penting. Karena dalam mempelajari kebudayaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu kepribadian atau karakter yang khas di kelompok masyarakat kebudayaan tersebut. Lalu, saya akan menjawab pertanyaan dari Zulfina Nadia, kenapa kebudayaan dan kepribadian saling berkaitan? Kebudayaan atau ilmu antropologi sangatlah berkaitan dengan kepribadian atau ilmu psikologi. Dikarenakan sebelum mempelajari suatu kebudayaan, kita harus bisa terlebih dahulu mempelajari tentang kepribadian atau jiwa manusia sebagai faktor pendukung kebudayaan tersebut, serta sebaliknya. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Ika Rahma Putri, bagaimana kebudayaan mempengaruhi kepribadian? Kebudayaan mempengaruhi kepribadian menurut Profesor Kuncoro Ningrat, yaitu melalui beberapa aspek kebudayaan, yaitu ide atau gagasan, aktivitas atau perilaku, serta hasil kebudayaan atau yang disebut artefak. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya dari teman-teman. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan pertama yang dari Muhammad Ahdi Lukman. Apa saja implementasi antropologi psikologi di kehidupan sehari-hari? Sebelumnya antropologi itu didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia. Dalam ilmu ini manusia digambarkan secara luas melalui aspek sejarah, budaya, ilmu alam, sosial, dan juga bahasa atau humaniora. Namun secara istilah, psikologi adalah ilmu mengetahui dan terapan yang mempelajari hubungan tingkah laku dan kejiwaan mental manusia dengan lingkungannya. Kajian ini dipelajari ilmu psikologi dan kemudian implementasinya seperti adanya sikap toleransi. Penerapan sikap toleransi ini tentunya berguna untuk melestarikan budaya. Sebab dengan saling mengerti, maka kita akan bisa menghormati budaya etnis lain tanpa harus menjatuhkan. Selanjutnya, dengan seperti membangun adaptasi yang lebih baik. Seperti contohnya, adaptasi yang baik adalah dilakukan lewat pemahaman masing-masing karakter, saling mengenal dan menghargai. Dengan demikian terbentuklah dinamika kelompok yang harmonis, menumbuhkan rasa syukur. Bagaimana bisa rasa syukur mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari?
Sebab dengan adanya ilmu antropologi, kita bisa mempelajari tentang pembentukan manusia secara keseluruhan, mulai perkembangan manusia hingga hubungannya dengan alam. Kemudian psikologi yang mempelajari aspek-aspek perilaku, jiwa, dan lingkungan. Semua itu menjadikan kita sadar bahwa manusia adalah kesatuan yang sempurna sehingga kita patut bersyukur. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 dari Luki Hanum. Menurut Anda seberapa pentingkah hubungan antropologi dengan psikologi? Menurut saya hubungannya psikologis, kemudian dibedah bagaimana kepribadian manusia memilih karakter yang berbeda yang satu dengan lainnya dilihat dari bagaimana sejarah pengalaman hidupnya. Nah, konsep sudut pandang psikologi ini nantinya digunakan untuk melihat kebudayaan. Cara-cara ilmu psikologi melihat individu ini digunakan antropologi untuk melihat kebudayaan, dan kebudayaan juga dianggap menjadi sesuatu yang khas, unik, berkepribadian, dan berkarakter kebudayaan lain. Lalu pertanyaan dari Zulfina Nadia. Kenapa kebudayaan dan kepribadian saling berkaitan? Jawabannya adalah karena hubungan kebudayaan dan kepribadian itu, kebudayaan memengaruhi atau membangun kepribadian seseorang melalui pendidikan. Manusia menciptakan kebudayaan, dan karena kebudayaan itu manusia hidup berbudaya. Hubungan antar manusia dan kebudayaan ini merupakan tunggal, yaitu kebudayaan merupakan hasil dari suatu masyarakat. Kebudayaan hanya bisa lahir, tumbuh, berkembang dalam masyarakat. Tetapi juga sebaliknya, tidak ada suatu masyarakat yang tidak didukung oleh kebudayaannya. Bisa dilanjut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Adi, apa saja implementasi antropologi psikologi di kehidupan sehari-hari? Implementasinya itu bisa untuk mendeteksi masalah dan menciptakan solusi, karena dengan adanya psikologi yang mempelajari tentang bagaimana emosi dan sebagainya, itu akan bisa mendeteksi masalah dan menciptakan solusinya. Kemudian dengan banyaknya individu yang menghasilkan berbagai budaya, implementasinya bisa menghasilkan individu yang toleransi. Kemudian yang kedua, dari Zulfina, kenapa budaya dan kepribadian saling berkaitan? Hal ini karena kepribadian itu untuk individu. Individu itu akan menghasilkan budaya, dan budaya akan menghasilkan individu. Kemudian, bagaimana kebudayaan mempengaruhi kepribadian? Budaya memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan pola pergaulan dari masyarakat, dan berarti juga membentuk kepribadian dan pola pikir masyarakat tertentu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adi, yaitu apa saja implementasi antropologi psikologi di kehidupan sehari-hari. Menurut saya, implementasi yang pertama itu untuk mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia ketika masyarakat bangsa. Yang kedua, mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita pandang. Yang ketiga, kita dapat mengetahui berbagai macam problem dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat baik yang menyenangkan serta mampu mengambil inisiatif terhadap pemecahan permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakatnya. Yang kedua, soal dari Hanum, menurut Anda seberapa pentingkah hubungan antropologi dengan psikologi? Menurut saya, antropologi dan psikologi memiliki hubungan yang sangat penting karena
antropologi ilmu yang mempelajari tentang manusia, sedangkan psikologi memiliki arti yaitu mempelajari tentang masih berhubungan dengan manusia, karena dengan kita mengetahui manfaat dari antropologi dan psikologi, kita dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Yang ketiga, saya akan menjawab pertanyaan dari Ika. Apa pengaruh kebudayaan terhadap kepribadian? Yang kita ketahui, kebudayaan itu menyangkut perilaku normatif serta seperti merasakan, berpikir, dan bertindak. Kebudayaan ini juga menyangkut budi pekerti yang berkembang di masyarakat. Kebudayaan dapat mempengaruhi kepribadian karena manusia sendiri untuk beradaptasi dan agar tercapainya keseimbangan dalam hidupnya. Misalnya apabila seseorang tinggal di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama, untuk mencapai keseimbangan hidupnya, manusia akan belajar tentang hal-hal yang menjadi kebiasaan, seperti mempelajari tentang batasan-batasan, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat di mana ia tinggal. Sedikit demi sedikit perilaku dan budaya tersebut akan diterimanya sehingga menjadi kebiasaan, pola pikir, dan nilai-nilai yang dianut kebiasaan dan pola pikir tersebut. Dan nilai-nilai tersebut dapat melekat pada dirinya dan tercerminkan pada saat manusia tersebut berinteraksi dengan manusia yang lain, dan kemudian kita kenal sebagai kepribadian. Dengan jawaban dari saya. Sekian presentasi atau diskusi dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.